Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Fauzan Mario, umur 30 tahun, dan gue sekarang bapak-bapak anak satu. Dan seperti kebanyakan bapak-bapak pada umumnya, overthinking itu udah hampir jadi satu agenda rutin gue di setiap malam teman-teman. Seingat gue jarang banget gue melewati malam tanpa melakukan ritual satu ini. Selain kebiasaan ini kadang mengganggu aktivitas gue di siang harinya, kebiasaan ini juga membuat gue memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting secara berlebihan. Salah satu yang gue pikirkan di dini hari jam 1:30 pagi ini adalah gue kepikiran tentang ternyata jadi bapak itu berat ya. Banyak hal yang harus direncanakan, banyak hal yang ternyata tidak berjalan sesuai rencana, ketakutan akan masa depan. Banyak sekali yang kita korbankan, uang, waktu, mimpi. Bahkan ketika dunia kita sedang tidak baik-baik saja, kita lagi ada masalah di kantor atau masalah lain yang mungkin bisa aja berdampak sama anak dan istri kita, seringkali kita milih untuk memendam itu sendirian, mikirin itu sendirian sampai masalah itu benar-benar selesai, karena kita nggak mau anak istri kita ikut kepikiran. Dulu waktu kecil, gue tuh sering banget heran ngelihat bokap gue, ngelihat om gue, atau mungkin bapak-bapak di generasi kita waktu kita kecil, itu sering banget bengong di teras ngerokok berbatang-batang sendirian. Gue pikir kenapa sih orang tua melakukan itu, kenapa sih mereka betah sendirian di teras malam-malam, padahal kan masuk rumah, makan, ngobrol kan lebih enak. Dulu gue sering heran gitu, sering bingung kenapa sih orang tua tuh suka menyendiri gitu. Dan akhirnya gue sekarang tahu alasannya kenapa mereka melakukan itu setelah gue sekarang menjadi bapak-bapak. Gue baru paham ternyata bengongnya bapak-bapak itu suatu kebutuhan buat mereka. Mereka malam-malam bengong ngalamun ngerokok berbatang-batang sendirian. Itu bukan karena mereka mau, tapi karena ada masalah serius yang harus mereka pikirkan jalan keluarnya sendiri. Mungkin ada ketakutan apakah masa depan anak dan istrinya akan aman di tangan dia. Mungkin ada hal yang dia nggak mau istrinya ikut kepikiran sehingga dia memilih untuk memikirkan itu sendirian. Banyak main alasannya. Bukan karena mereka suka sendirian, tapi karena mereka butuh waktu untuk sendirian. Karena gue pun juga mengalami hal itu. Apalagi ketika gue udah jadi bapak-bapak, gue tuh makin sering bengong sendirian, mikirin apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue selesaikan, apa yang bisa gue usahakan lebih untuk bisa ngasih lebih ke istri dan anak gue. Pokoknya selama anak istri aman, kitanya mah gampang lah gitu. Tapi kadang dalam hati kecil gue tuh mikir gitu, gue tuh bertanya, entarnya tuh kapan ya? Apakah waktu itu benar-benar akan datang? Apakah beneran akan datang waktu di mana semua usaha ini akan mendatangkan hasil yang setimpal? Apakah beneran akan datang waktu di mana semua doa yang selama ini gue panjatkan mulai terkabul? Bukannya gue nggak bersyukur teman-teman, gue sangat mensyukuri apa yang gue punya sekarang. Gue sangat mensyukuri kehadiran istri dan anak gue sangat mensyukuri pekerjaan gue sekarang, gue sangat mensyukuri apa yang gue punya. Pokoknya nggak ada yang gue sesali lah atas semua pilihan hidup gue. Tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, ketakutan dan pertanyaan itu pasti ada. Ya itulah kenapa menjadi bapak-bapak itu berat. Karena setelah ijab kabul, setelah jabat tangan antara lu dan wali istri lu dinyatakan sah, maka mulai hari itu juga hidup lu sudah bukan milik lu lagi, tapi milik orang-orang yang menjadi tanggung jawab lu. Cuma setelah gua menjalani 4 tahun pernikahan dengan semua masalah, suka duka dan berkahnya, makin kesini gue semakin berasumsi kalau seberat-beratnya menjadi seorang bapak, ternyata jauh lebih berat jadi seorang ibu, teman-teman. Karena di mata masyarakat, aspek atau faktor kegagalan seorang ibu itu jauh lebih banyak daripada faktor kegagalan seorang bapak. Maksudnya gini, di mata sebagian masyarakat atau bahkan sebagian besar masyarakat, terutama di daerah-daerah, seorang bapak itu tugasnya cuma satu, nyari duit. Jadi ketika suami ini sudah bekerja, udah pagi-pagi pakai baju rapi berangkat ke kantor, di mata masyarakat tanggung jawabnya selesai. Dia sudah berhasil menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Terlepas dari gajinya cukup untuk keluarga atau tidak. Tapi bagi seorang ibu, di mata sebagian besar masyarakat, standarnya tuh ganda, teman-teman. Rumah lu berantakan, salah ibunya. Lu lama nggak punya anak, salah istrinya. Anak lu ternyata tidak mendapatkan gizi yang baik atau tidak punya attitude yang baik, lagi-lagi salah ibunya.
Bahkan ketika orang lain tahu bahwa gaji lu sebagai suami ternyata tidak cukup untuk kebutuhan rumah, lagi-lagi yang disalahin istrinya. Istrinya sih nggak pinter ngatur duit, istrinya sih kebanyakan belanja, dan lain-lain. Sementara bapaknya selama dia sudah bekerja, terlepas dari berapa gajinya, udah selesai di mata masyarakat, dia berhasil. Bahkan ketika seorang istri ikut bekerja demi membantu finansial keluarganya, keluarga kecilnya itu, ketika anaknya kenapa-napa, misalkan tidak diurus dengan baik, nakal, atau bahkan sakit, di mata masyarakat siapa yang salah? Apakah bapaknya? Enggak, ibunya lagi-lagi yang salah. Makanya istri itu fokus aja ngurusin rumah tangga, nggak usah ikut-ikutan kerja, kan bukan tanggung jawabmu, dan lain-lain. Makanya secara sosial tuh beban seorang cewek atau seorang ibu itu jauh lebih besar, teman-teman. Makanya jarang kan ngelihat bapak-bapak baby blues, atau mungkin sindrom awal-awal pernikahan yang lain. Nggak ada, ibu atau seorang istri biasanya. Kenapa? Karena memang bebannya seberat itu. Tekanan sosialnya sebesar itu. Ditambah lagi pasti di keluarga besar tuh ada aja mulutnya yang rese gitu. Belum lagi tetangga, belum lagi temen. Banyak men, kasihan. Jadi cewek itu sebenarnya kasihan teman-teman. Tanggung jawab mencari nafkah emang berat. Tapi setidaknya di tempat kerja, kita masih bisa bersosial, kita masih punya circle, kita masih bisa bergaul, masih punya waktu untuk melakukan kepentingan kita tanpa distraksi dari anak dan istri. Kadang pulang kerja bisa nongkrong bentar, atau mungkin main futsal bareng sama teman-teman kantor, dan lain-lain. Pokoknya suami itu masih punya kesempatan untuk punya kehidupan di luar kehidupan rumah tangga. Tapi bagi seorang ibu rumah tangga, dunianya selesai teman-teman. Seharian dia cuma ngurusin rumah, mikirin suami nanti pulang kerja makan apa. Kadang gaji suami nggak cukup untuk keinginan dia, padahal sebelum nikah orang tuanya mati-matian membahagiakan dia. Atau bahkan sebelum nikah gaji dia ketika single dan bekerja sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Sementara setelah menikah dia harus ninggalin semua itu. Kehidupan sosialnya jauh berkurang, apalagi setelah punya anak, seharian dia harus ngurusin anak kecil itu, ditambah urusan rumah, ditambah lagi kalau anak kita kenapa-napa misalkan sakit atau apapun, istri lagi yang disalahin, padahal dia capeknya setengah mati. Makanya gue tuh kadang kasihan gitu ngeliat curhatan-curhatan istri di Instagram atau di TikTok yang bercerita betapa capeknya dia menghadapi semuanya sendirian, yang masih selalu disalahkan sementara tanggung jawab suaminya cuma nyari duit doang. Belum kalau suaminya aneh-aneh, judi online lah atau apapun. Kasian gue sebenarnya, sumpah. Karena menurut gue pernikahan itu harusnya tentang saling, bukan si paling. Saling ngerti, saling bantu, saling nahan ego, saling memahami kalau beban satu sama lain sama beratnya, saling berbagi tanggung jawab, bukan si paling. Si paling capek, si paling bertanggung jawab, si paling kerja keras, si paling menderita, dan lain-lain. Gue ngomong gini bukan berarti rumah tangga gue sempurna ya teman-teman. Enggak. Sampai hari ini gue masih sering berantem teman-teman. Entah berantem karena ego, berantem karena beda pendapat, berantem karena satu sama lain ngerasa yang paling capek, atau mungkin berantem karena finansial. Apapun itu pokoknya sering banget lah gue tuh berantem. Karena emang setelah menikah, masalah hidup tuh banyak banget teman-teman. Tapi at least dengan pelan-pelan gue menyadari bahwa tanggung jawab seorang cewek, istri atau ibu itu ternyata jauh lebih berat. Gue pelan-pelan belajar untuk memaklumi ketika istri gue sedang menunjukkan sisi ketidaksempurnaannya. Ketika ada masalah yang dulunya gue cuma bisa nyala-nyalain doang dan memperburuk keadaan, sekarang gue berusaha untuk menekan ego dan lebih memilih untuk menawarkan bantuan daripada sekedar nyalain doang. Karena sekali lagi, pernikahan itu tentang saling, bukan si paling. Ya sebenarnya ini bukan topik yang penting-penting amat sih teman-teman. Gue cuma sekedar pengen sharing, pengen cerita aja. Siapa tahu kalian merasakan keresahan yang sama. Gue harap mudah-mudahan cerita gue kali ini meskipun gak terlalu penting, tapi bisa sedikit menenangkan kalian yang sedang berada di fase pernikahan yang lagi ribut-ributnya. Dan itu gak salah kok teman-teman. Ribut dalam pernikahan, berantem sampai teriak-teriak dan segala macam itu gak salah menurut gue. Karena itu satu fase yang mungkin harus kalian lewati untuk bisa makin mengenal satu sama lain. Berat kayak cowok lah.
Biasanya cowok tuh bisa temenan banget setelah berantem, setelah pukul-pukulan. Sama, mungkin pernikahan pun juga begitu. Harus ada beberapa konflik-konflik hebat untuk dilewati bersama-sama, sampai akhirnya kita bisa mengenal satu sama lain. Selama tidak berhubungan dengan selingkuh dan tidak ada keinginan untuk berpisah. Menurut gue itu sah-sah aja. Selama tidak ada hal yang berhubungan dengan perselingkuhan, KDRT, dan tidak ada keinginan untuk berpisah, mau seheboh apapun kalian berantem sama pasangan kalian, menurut gua itu sah-sah saja. Itu wajar-wajar saja. Karena kadang manusia memang butuh sebuah konflik untuk bisa memahami satu sama lain. Dan itu nggak mudah. Tapi harus dilewatin. Oke teman-teman, mungkin segitu aja cerita yang tidak terlalu penting ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun sedikit. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.